Lah iya, kertas aku. Kok tuliskan 28 Oktober? 28 Oktober itu tanggal apa sih? Lah, kamu nggak tahu? 28 Oktober itu tanggal Sumpah Pemuda. Oh, Sumpah Pemuda. Mau tahu lebih jelasnya? Simak video ini ya. Jangan lupa di like. Tanggal 28 Oktober adalah hari bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda, hari di mana para pemuda berikrar untuk bersatu dalam satu bangsa, tanah air, dan bahasa yang sama. Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda II. Sebelum itu, para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan persatuan melalui Kerapatan Besar Pemuda atau disebut juga Kongres Pemuda I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra dan putri Indonesia dan semua yang hadir di sini atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada hadirin semua sebagai pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini sebagai tunggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu, padu, dan tujuan bersama yaitu sebuah kemerdekaan. Bagi bangsa Indonesia, apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangat benar. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajah. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Benar, kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, saya sangat setuju. Terima kasih kepada hadirin yang ada di kongres ini untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang sekarang kita butuhkan adalah sebuah organisasi yang mampu menampung semua aspirasi. Bagaimana kita membentuk sebuah pemerintah dalam bentuk federal, di mana setiap daerah memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih bagus jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bisa menyatu dalam suatu bentuk pemerintahan. Karena apabila suatu pemerintahan dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah. Saudara-saudaraku, pada kesempatan kongres ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita harus menunggu. Waktu bukanlah halangan untuk kita, yang penting adalah tujuan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi tentunya tujuan bersama itu dilihat dari aspek bahasa. Bahasa itulah sangat penting dan sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Sangat benar sekali, Bu. Padahal saya yakin antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Namun di antara dua bahasa tersebut, mana yang harus dipilih menjadi bahasa persatuan? Jadi para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan yang saya sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Saya setuju, Bung, untuk bait pertama dan bait kedua, tapi jalan pikiran saya adalah tujuan yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang sebaiknya bait ketiga itu yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Apa perkataan
arahan dari Bapak Muhammad Tabrani, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Benar, namun jika tujuan kita ingin tercapai, maka kita harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres Pemuda 2 nanti. Baiklah, kalau begitu keputusan telah kita sepakati bahwa pembahasan ini akan kita lanjutkan di Kongres Pemuda kedua di gedung Kaya Bintang. Walaupun pembahasan ini masih belum bisa disepakati, mari kita persiapkan diri untuk Kongres Pemuda kedua. Saya Muhammad Tabrani dari Jong Java mengucapkan terima kasih kepada hadirin Kongres kali ini yang sebesar-besarnya. Semoga Kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah kerja keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres pertama. Pada Kongres pertama kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Oleh karena itu kita membutuhkan persatuan dan kesatuan para hadirin dari berbagai perwakilan yaitu Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong Ambon dan yang lainnya. Semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju atas kesatuan ini. Sebagai wakil ketua dan perwakilan dari Jong Java juga setuju. Saya perwakilan dari Jong Islam Niaten Bon juga setuju. Aneh perwakilan dari pemuda kaum Betawi setuju dengan melakukan kesamaan. Maka bangsa Indonesia akan lepas dari penjajahan Belanda. Saya dari perwakilan Jong Celebes setuju. Menyampaikan hasil rumusan hadirin yang terhormat. Perkenalkan, beliau adalah Wage Ronggo Supratman. Beliau menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air bangsa Indonesia. Saya Supratman. Saya akan mempersembahkan karya lagu yang berjudul Indonesia Raya untuk tanah air Indonesia. Untuk para hadirin dimohon untuk berdiri. Pagi itu, perlahan desa terbuka dalam gemerlap suasana sejuk alam pun berseri. Di sana berderet para pemuda bekerja dengan keras, keringat menetes kita pada tanah tugas demi sesuap nafsi untuk menghidupi keluarganya. Sementara itu, suasana gembira para ibu-ibu yang sedang melakukan pekerjaannya berkumpul cerita kehidupan. Mereka saling berbagi dengan cinta dan kasih dalam pagi yang cerah penuh berkah. Saya yakin tanah ini akan mudah ditanami dengan padi. Benar, tanah ini sangat subur untuk ditanami padi. Kita harus bersyukur karena mempunyai negara yang kaya akan rempah-rempah. Namun tiba-tiba datang tentara Belanda yang menghancurkan kebersamaan mereka. Lari. Lihat, dia bukan pilihan terbaik. Kita harus menjalankan
banyak sumber daya yang dapat kita manfaatkan. Betul, kita harus menguasai wilayah ini dan mengendalikan potensinya. Jika kita menguasai wilayah ini, kita akan memposisikan Belanda di daerah ini. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari tuan kita. Kita harus menguasai wilayah ini. Ayo, mari kita siksa mereka. Kalian tidak pantas di sini. Kalian tidak pantas! Bermuda dengan gaya. Jika kita bentar.